Pernah kebayang nggak sih? Ada sebuah skenario penculikan digital di mana infrastruktur internet yang paling kita percaya justru berbalik nyerang kita. Selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini, kita bakal membongkar habis sebuah ancaman cyber yang bekerja diam-diam benar-benar di luar pantauan kita. Ancaman ini dikenal dengan sebutan DNS hijacking. Coba bayangin sebentar. Anda lagi buka website bank Anda saat ini juga. Tampilannya sempurna banget kan? Logonya pas, warnanya persis, bahkan ikon gembok kecil di sudut atas juga ada. Tapi gimana kalau ternyata situs itu cuma jebakan? Gimana kalau sebenarnya Anda lagi nyerahin password Anda secara sukarela ke penjahat siber tanpa Anda sadari sama sekali? Melalui pembahasan ini, kita bakal lihat betapa gampangnya realitas digital kita dimanipulasi. Nah, biar kita bisa jadi detektif digital yang jago, kita punya 5 rute pembahasan hari ini. Pertama, soal buku alamat internet, terus pembajakan lalu lintas tak terlihat, cara penyerang mengalihkan Anda, mengenali tanda bahaya, dan ditutup dengan mengamankan perjalanan digital Anda. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, buku alamat internet. Gampangnya gini, anggap aja DNS itu kayak GPS-nya internet. Komputer kan nggak paham tuh sama kata-kata semacam nama bank.com. Mereka cuma ngerti deretan angka yang panjang, kayak alamat IPv4 atau IPv6. Jadi, pas Anda ngetik sebuah nama domain, DNS ini langsung ngasih browser Anda koordinat angka yang akurat buat nyampe ke tujuan. Semuanya terjadi di balik layar, kilat banget, dan kita secara otomatis percaya aja tiap kali kita lagi internetan. Lanjut ke bagian 2, pembajakan lalu lintas tak terlihat. Nah, disinilah mimpi buruknya dimulai. Ibaratnya Anda naik taksi, terus minta diantar ke bank. Tapi supirnya ternyata punya niat jelek. Alih-alih bawa Anda ke bank beneran, dia malah nurunin Anda di lokasi syuting yang dibikin persis banget kayak bank itu cuma buat nyuri dompet Anda. Bener-bener kayak gitu cara kerjanya. Anda ngetik alamat yang bener, tapi server DNS yang udah dibajak malah ngebawa lalu lintas jaringan Anda ke server palsu. Terus seberapa gampang sih infrastruktur ini dijebol? Fakta mengejutkannya, 50% ya, separuh dari 20 bank top dunia, ternyata bahkan nggak ngelola DNS mereka sendiri. Mereka nyerahin urusan ini ke pihak ketiga. Bayangin, kalau pihak ketiga ini sampai diretas, penyerang bisa ngebajak jutaan nasabah dalam sekejap mata tanpa banknya sadar. Dan jangan salah, dampaknya di dunia nyata itu luar biasa fatal. Kalau traffic udah dialihkan, akibatnya bisa macem-macem. Mulai dari pencurian data login gara-gara phishing, sistem yang tiba-tiba kena ransomware yang rusak, sampai ke bisnis yang harus ngadepin gangguan layanan parah, dan yang paling berat, hancurnya kepercayaan pengguna. Berantakan banget kan? Masuk ke bagian 3. Cara penyerang mengalihkan Anda. Mari kita bongkar gimana taktik mereka sebenarnya. Para penjahat cyber ini banyak banget akalnya. Mereka bisa nyusupin trojan ke komputer Anda, buat ngubah pengaturan lokal, bikin server DNS jahat sendiri, atau malah ngelakuin serangan man in the middle buat nyadap koneksi Anda yang nggak dienkripsi. Tapi dari semua itu, ada satu celah fisik yang sering banget mereka manfaatin. Ngomong-ngomong soal router, ini nih skenario pembajakan yang paling klasik. Sering kan kita beli router baru, colok, terus lupa ganti password bawaan pabriknya? Nah, penyerang tuh ngincer celah ini. Begitu mereka bisa masuk, mereka langsung ubah settingan DNS di routernya. Alhasil, semua laptop, HP, atau smart TV yang nyambung ke Wi-Fi itu bakal langsung dialihkan ke situs berbahaya tanpa ada yang ngerasa curiga sedikit pun. Dan ini bukan cuma ancaman di atas kertas ya. Lihat aja sejarahnya. Tahun 2017, kerentanan di server MailExim dipakai buat ngontrol DNS. Terus tahun 2018, ransomware Samsam sukses ngacak-ngacak lalu lintas web di sektor kesehatan. Sampai di 2019, infrastruktur raksasa sekelas Cloudflare aja pernah dibajak buat nambang kripto. Skala serangannya emang gila-gilaan. Tapi, tunggu dulu. Ternyata nggak selamanya pembajakan DNS ini dilakuin sama hacker jahat loh. Mengejutkannya, penyedia layanan internet alias ISP Anda sendiri mungkin pakai teknologi ini. Pas Anda salah ngetik alamat web, alih-alih ngasih pesan error, mereka mencegat permintaan itu dan mengalihkan Anda buat nampilin iklan yang ditargetkan atau cuma buat ngumpulin data statistik. Selain itu, teknologi pencegatan yang sama persis juga dipakai di tingkat pemerintahan. Contohnya, di Indonesia, ISP legal ngerutekan ulang lalu lintas di port 53 untuk mematuhi aturan DNS nasional. Tujuannya tentu buat memblokir akses ke situs-situs yang masuk daftar trust positif dari Kominfo. Jadi, mau itu buat keamanan nasional atau serangan cyber, secara teknis mekanismenya benar-benar sama. Oke, kita masuk ke bagian 4, mengenali tanda bahaya. Waktunya pakai insting detektif kita. Pernah nggak sih, lagi asik browsing tiba-tiba internet jadi lemot banget, atau malah muncul error sertifikat keamanan SSL/TLS yang aneh? Wah,
Itu bisa jadi lampu merah. Anda bisa langsung investigasi. Coba deh jalankan perintah ping di Mac atau Windows buat ngecek IP aslinya. Atau yang paling gampang, cek langsung pengaturan admin routes Anda. Bisa juga pakai layanan online kayak Who is my DNS buat mastiin. Dan akhirnya, bagian kelima, mengamankan perjalanan digital Anda. Mari kita siapkan pertahanannya. Kuncinya ada di kombinasi pertahanan. Pertama dan paling wajib, ubah password bawaan router Anda jadi password yang super kuat. Kedua, biasain pakai VPN biar jalur data Anda terenskripsi aman. Pastiin juga software anti-malware Anda nyala. Dan buat Anda yang punya website sendiri, jangan lupa aktifin penguncian registry domain sama DNSSEC biar rute digital Anda nggak gampang diotak-atik. Buat Anda pengguna HP Android, ada trik cepat nih yang bisa langsung diterapin sekarang juga. Buka browser Chrome, ketuk 3 titik di pojok buat buka pengaturan, terus pilih privasi dan keamanan. Di situ, ketuk opsi DNS aman atau secure DNS, dan pilih aja penyedia yang udah terpercaya. Langkah simpel ini bakal langsung mengenkripsi pencarian Anda dari mata-mata digital yang iseng. Nah, kalau buat skala organisasi yang lebih besar, panduan dari NIST untuk bulan Maret 2026 udah ngasih arahan tegas. Kita nggak bisa cuma ngandelin DNS isi tradisional lagi. Organisasi harus mulai menerapkan Protective DNS sebagai pertahanan aktif, mendukung enkripsi DNS secara penuh, dan pastinya nyiapin infrastruktur buat nahan lonjakan beban dari lalu lintas data yang makin banyak dienkripsi ini. Jadi, sebagai penutup kupas tuntas kita hari ini, ingat satu hal penting ini. Internet Anda itu cuma seaman buku alamatnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar mengarahkan lalu lintas data Anda hari ini? Coba deh, luangkan waktu 5 menit aja hari ini buat ngecek ulang router dan pengaturan DNS Anda. Tetap waspada, amankan koneksi Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.